Kait refocusing anggaran dana desa itu menurut Bapak setuju apa gimana pendapat Bapak? Ya, saya juga tidak sepakat untuk dilakukan refocusing terhadap alokasi dana desa. Alasannya? Karena alokasi dana desa itu digunakan untuk kegiatan operasional kelembagaan. Salah satunya adalah untuk siltab perangkat desa. Nah, perangkat desa sekarang ini itu sudah sesuai dengan UMR. Iya. Kemudian yang kedua untuk kegiatan yang lain yaitu untuk kelembagaan, pembiayaan BPD dan LPM, RT RW yang dulu 300 menjadi 500 masa mau berkurang lagi. Juga nanti akan gejolak konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat desa. Saya kira perlu kajian lebih lebih mendalam apabila itu terjadi dilakukan refocusing untuk kelembagaan ini, karena akan ada benturan di bawah. Dan potensi yang ada yang bisa dilakukan adalah refocusingnya di pengadaan alat tulis dan juga ATK dan juga kegiatan PKK posyandu di pemberian makanan tambahan. Itu bisa dilakukan dengan kebijakannya, yaitu alokasi dana desa untuk peruntukan ATK dan posyandu itu pembiayaannya tidak melalui ADD tetapi dana desa. Gitu. Itu bisa. Ada beberapa desa yang bisa dilakukan. Sementara kalau kemudian melalui refocusing penghasilan perangkat desa, sekarang ini saja belum dilakukan refocusing, ada kurang lebih 2 sampai 10 desa sampai sekarang masih menyisakan beban terhadap persoalan siltab, karena salah satunya Desa Blahar itu perangkatnya banyak, sehingga kemudian perlu dia itu pembiayaan terhadap penghasilan tetap kepala desa itu masih berkurang gitu. Kami dari mewakili Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Brebes, kita sudah bersinergi dengan Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Brebes. Kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan audiensi di gedung DPRD Kabupaten Brebes. Kita sepakat menolak rencana refocusing ADD atau alokasi dana desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Hal ini kami laksanakan karena ketika alokasi dana desa atau ADD direfocusing, maka tentu kami pemerintahan desa yang akan direpotkan. Karena bukan saja menyangkut kepada operasional pemerintahan desa, akan tetapi berimbas kepada insentif kelembagaan yang ada di desa. Gitu. Ada beberapa desa yang ketika dilaksanakannya refocusing ini, kalau tidak salah sekitar 10-12 desa, maka siltapnya Kades dan perangkat desa itu tidak akan terbayarkan beberapa bulan. Tidak akan terbayar. Nah, itu formulasinya Dinas Dinpermades itu akan membuat pengajuan untuk bantuan keuangan untuk menutup perihal itu. Akan tetapi yang perlu disikapi adalah kita tidak melihat secara personal untuk siltapnya Kades dan perangkat desa, akan tetapi kita lihat kemaslahatannya. Karena ketika hal ini terjadi, maka tentu akan berimbas kepada kelembagaan yang lain, RT RW, PKK, BPD terutama. Apalagi saat ini BPD juga menuntut untuk diberikan insentif yang lebih. Focusing ADD ini direncanakan sekitar 5,9 atau dibulatkan 6%. 6%. Dari anggaran berapa? Dari total pagu anggaran. Idealnya tidak perlu, karena kita nuwun sewu ADD di Kabupaten Brebes itu masih menggunakan pagu angka minimal 10% dari dana perimbangan. Gitu. Nah, padahal sebenarnya kita malah menuntut untuk lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, betul. Karena nuwun sewu di kabupaten-kabupaten tetangga itu sudah di angka 12-15%. 12-15%. Betul, kita contoh saja di Kabupaten Pemalang itu sudah di angka 14%. Kalau di Brebes baru masih 10% dari dana perimbangan. Dana perimbangan. Jadi ya tentang dana kelembagaan ya yang akan dikurangi dananya itu kira-kira setuju nggak Pak? Menurut saya sih ya nggak setuju. Bayangkan aja dari pos yang sudah kita kemas di APBDes beberapa kali kita sudah melakukan perubahan, sudah mentok lagi. Kalau toh dipaksa, paling tidak haknya kita itu contoh di pos perjalanan dinas itu mau tidak mau harus kita nolkan, kosong. Gitu. Kita benar-benar swadaya murni, pakai uang, uang kita sendiri dari siltap.
untuk resiko kayak gitu. Yang kedua lagi itu adalah tunjangan PPKD, mau tidak mau harus kita hapus. Resikonya kayak gitu. Nah, silakan bisa dicermati kepada para pemangku kepentingan di sini kayak gitu. Terima kasih, seperti apa yang saya sampaikan juga pada rekan-rekan yang lain, bahwa terkait dengan ADD ini kan ada rumusannya ya. Mas Teguh juga paham, Mas Ter juga paham, ada rumusannya 10% dari DAU setelah dikurangi dan sebagainya seperti itu. Kemudian 2021 ini kan kita secara alokasi ada penurunan terkait dengan DAU ini, ada penurunan 41 miliar dari pusatnya ya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan berpengaruh juga terhadap jumlah daripada ADD yang ada ya. Namun demikian, apa yang menjadi masukan dari BPDI kemarin pada saat rapat di Komisi 1 ini kami sudah meminta pada teman-teman untuk mencoba mengverifikasi lagi terhadap kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Seperti tadi kan SITAP sudah ada aturannya kan, minimal kades sekian, sekdes sekian dan sebagainya bisa dicukupi. Kemudian yang lain-lain kebutuhan pokoknya seperti apa, nanti kita mencoba, teman-teman sedang merumuskan, melihat kembali terhadap posisi-posisi tersebut. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi nanti kami akan informasikan kembali. Alasan dari Pemda sendiri itu apa sih Pak? Untuk tadi saya sampaikan bahwa ini kan rumusan otomatis kan ya, 10% terhadap DAU. Begitu DAU turun dan sebagainya kan otomatis juga berkurang gitu loh lah. Dengan berkurang ini kemungkinan karena kan ada desa gemuk itu berarti jumlah penduduknya juga besar, luas wilayah besar. Ada mungkin juga desa yang kurus atau jumlah penduduknya kecil dan sebagainya. Ini kan dengan kadang kan perangkatnya sama dan sebagainya, artinya beban wajibnya kan sama. Nah nanti kita coba bedakan dari teman-teman untuk bisa melihat itu. Itu rencana berapa persen Pak untuk rangka posing itu? Saya detailnya nggak ya, artinya penurunan di terhadap kebijakan tadi nanti kita coba kita refocusing kan sudah berjalan, hanya terhadap masukan ini nanti ya kita akan saat ini kita menghitung dulu, nanti kalau dirasa ada kekurangan tidak tertutup kemungkinan nanti malah bisa masuk di dalam perubahan APBD. Pesan-pesannya Pak untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Brebes. Baik, jadi secara prinsip itu ya dalam kondisi serba keterbatasan situasi pandemi ini mari kita bekerja bersama-sama ya untuk bisa bersinergi terus dalam rangka penanganan COVID-19 juga dan dalam rangka kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Brebes.